Pada tanggal 11 Maret, Damkar Kecamatan Cempaka mengadakan edukasi kebencanaan di Balai Kelurahan. Warga dikumpulkan untuk menerima pemahaman tentang bagaimana merespon gempa bumi, termasuk cara berlindung yang benar dan jalur evakuasi resmi. Petugas Damkar memberikan instruksi langsung. Kalau gempa terjadi, ingat, drop cover, hold on. Jangan panik, berlindung dulu, baru evakuasi setelah, jangan berhenti. Setelah itu, warga diminta melakukan latihan. Ketika petugas memberi aba-aba guncangan, masyarakat langsung merunduk, melindungi kepala, dan berpegangan sesuai prosedur. Damkar kemudian menunjukkan cara memadamkan api kecil, mematikan listrik, dan memandu warga menuju titik kumpul di lapangan sekolah sebagai bagian dari mitigasi. Keesokan harinya, 12 Maret pukul 8.15, gempa bumi besar mengguncang Kecamatan Cempaka. Guncangan kuat menghendak secara horizontal dan vertikal. Trap berjatuhan, kaca pecah, atau beberapa rumah runtuh sebagian. Warga berteriak panik dan berusaha keluar rumah setelah guncangan meredak. Di Puskesmas Cempaka, perawat merasakan getaran hebat dan segera mengaktifkan respon darurat. Gempa besar, semua staf siap turun, bawa tas P3K dan radio komunikasi. Pada saat yang sama, sirine ambulans mulai meraung. Sopir ambulans berlari ke garasi, menyalakan mesin, dan dalam hitungan detik mobil ambulans melaju dengan cepat menuju lokasi terdampak. Ambulans bergerak menuju lokasi yang paling parah. Tim medis siap siaga untuk triase. Ambulans berguncang saat melewati jalan yang retak, namun tetap melaju untuk mencapai titik kumpul. Kepulan debu dari bangunan rumah terlihat di kejauhan. Setibanya di lokasi, tim kesehatan segera turun dan membangun area triase. Suasana kacau, orang berlari, ada yang berteriak, dan sebagian lainnya menangis. Perawat langsung menilai situasi menggunakan prinsip safe untuk memastikan lokasi aman dari bangunan roboh dan kabel listrik terputus sebelum mulai menangani korban. Pada tahap awal pencarian, sejauh ini ditemukan 2 korban utama. Keduanya langsung dibawa ke area triase untuk penilaian cepat. Korban 1, laki-laki, Bapak Andi, 35 tahun. Ia ditemukan terjatuh di dalam rumah yang sebagian runtuh, tertimpa lemari besar karena struktur bangunan rumah retak. Tim tidak memasuki rumah tetapi menarik korban keluar menggunakan papan evakuasi. Tarik perlahan, pastikan kepala dan leher stabil. Setelah korban berada di area triase, pemeriksaan ABCD dilakukan. RW aman, breathing cepat, ada perdarahan kepala, lengan kiri tampak fraktur, GCS 13 kategori triase merah. Perawat membersihkan dan menekan perdarahan, memasang bidai, dan memberikan oksigen untuk stabilisasi. Korban siap dipindahkan ke ambulan untuk dirujuk ke pos medis lapangan. Korban 2, perempuan, Ibu Sari, 28 tahun. Ditemukan tidak jauh dari rumahnya, duduk di tanah dengan wajah pucat dan memegangi pergelangan kakinya yang terkilir akibat terjatuh saat gempa. Perawat langsung menilai kondisinya tanpa menunggu informasi tambahan. Baik Bu, tetap tenang, kita periksa dulu ya. Pemeriksaan ABCDE menunjukkan napas cepat akibat panik, dendutnya meningkat, namun kesadaran penuh. Perawat segera menenangkan korban, mengarahkan pernapasan perlahan, lalu memeriksa kaki yang cedera. Tidak ada perdarahan, cedera pergelangan kaki, kemungkinan sprain stabil, triase kuning. Perawat mengimobilisasi pergelangan kaki menggunakan balutan elastis dan memindahkan korban ke area perawatan lanjutan sambil terus dipantau. Damkar dan aparat desa mengarahkan warga menjauhi bangunan yang retak, listrik diputus total untuk mencegah korsleting, warga diarahkan ke titik kumpul di lapangan sekolah, sementara ambulan bolak-balik membawa korban dari triase ke pos medis lapangan. Semua warga ke titik kumpul, jangan kembali ke rumah, bangunan belum aman. BPBD mulai memeriksa konstruksi bangunan, sementara perawat mendirikan area triase tambahan, mengatur alur evakuasi, serta memantau potensi cedera tambahan di antara warga. Tenaga kesehatan memainkan peran kritis di seluruh fase bencana. Mereka membantu Damkar menyiapkan sistem respon sebelum bencana, kemudian selama gempa melakukan triase cepat, mengatur prioritas penanganan, memberikan pertolongan pertama, stabilisasi cedera, dan koordinasi rujukan. Setelah itu, mereka memastikan kondisi pengungsi tetap sehat, mencegah wabah penyakit, mendukung kesehatan mental warga, dan melakukan dokumentasi medis seluruh korban. Simulasi ini menggambarkan bagaimana perawat dan tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana gempa bumi.